Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Cipta Sarana Cendekia, Professional Education Development Partner. Bersama saya, Indah Trisnaningrum, sebagai host pada konten kali ini. Dan tentunya, saya tidak hanya sendirian, tapi ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Bapak Dr. Andes Agus Sabodo, SHMSA BKP. Beliau ini merupakan Managing Partner dari Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan, dan juga Komisaris PT Cipta Sarana Cendekia. Apa kabar Pak Agus? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Indah. Sehat. Ya. Habis ini ya Pak ya, sering sering keluar kota ya, terus betul. Ya Pak ya? Ya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan profesi begitu ya. Sehingga mau tidak mau, ya sebulan sekali kita harus berkunjung ke klien-klien kita. Ya. Jadi harus sering keluar kota. Sering kunjungan berarti sering menerima keluhan ya Pak ya? Ya itu pasti ya, karena bagaimanapun juga masalah perpajakan ini hampir dihadapi oleh semua wajib pajak ya, apalagi sekarang pajak semakin ketat, semakin transparan, semakin agresif. Ya mau nggak mau wajib pajak harus selalu siap ya. Harus selalu siap. Ya. Meskipun di perusahaan terkait sudah ada bagian atau staf pajaknya ya Pak ya? Ya. Masih tetap dibutuhkan tenaga-tenaga expert di bidang pajak, konsultan pajak ya. Oke. Ya. Selain membutuhkan konsultan pajak, tentunya kan staf pajak ataupun akuntansi harus tetap dibekali dengan dasar-dasar ilmu perpajakan ya Pak ya? Ya betul, itu mutlak itu Mbak. Ya bagaimana juga pajak itu kewajiban yang harus kita penuhi. Kalau kita penuhi pasti ada sanksi ya. Jadi jangan diabaikan. Ya. Tapi kan ini Pak, kebanyakan staf pajak maupun akuntansi kan memang latar belakangnya S1 akuntansi ya Pak ya? Ya idealnya tapi begitu. Tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya bisa masuk nggak Pak kira-kira? Sangat bisa ya. Saya pikir pajak itu bisa dipelajari kok. Tentunya tidak hanya pajak, kalau kita mau praktek di bidang pajak ini ya ilmu-ilmu lain yang terkait ya akuntansi dan lain sebagainya itu mutlak harus dikuasai. Oke. Jadi untuk bisa mengetahui orang itu bisa pajak atau mungkin punya kompetensi di bidang akuntansi dan pajak, tentunya harus ada sertifikasi khusus lah ya Pak ya? Betul Mbak, ya harus. Jadi ketika nanti kita berhadapan dengan Fiskes, dengan aparat pajak, ya formalitas tetap harus kita penuhi ya. Salah satunya kalau kita mau menerima kuasa ya harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan. Nah, salah satunya yang sudah sudah familiar di telinga kita yaitu sertifikasi brevet A, B maupun C ya Pak ya. Betul, ya. Baik. Ya, Mbak. Nah, pada pembahasan kali ini Pak Agus kita santai saja ya, karena kita tidak nanti membahas materi yang sangat berat-berat, enggak Pak, kita ngobrol santai mengenai brevet pajak itu sendiri dan kira-kira dalamnya kayak gimana nih, seperti itu. Mungkin memberikan pencerahan bagi teman-teman yang belum join brevet pajak ataupun yang ingin kembali mereview gitu Pak. Sebagai PT Cipta Sarana Cendekia ini kan pionir ya Pak ya, salah satu pionir brevet pajak di Kota Malang khususnya. Bapak juga sebagai pendirinya seperti itu. Kira-kira menurut pandangan Pak Agus sebagai pendiri maupun sebagai dari sisi konsultan pajak, brevet di Cipta Sarana Cendekia ini seperti apa Pak kira-kira? Oke, mungkin saya jelaskan dulu tentang ini Mbak ya, sekilas tentang lembaga kita yang menaungi pelatihan brevet pajak ini. Sekitar tahun 1995 saya dengan teman-teman mendirikan lembaga pelatihan. Awalnya saya konsultan ya, konsultan pajak ya. Kita bergabung begitu, tapi dalam perkembangannya banyak perusahaan yang minta pelatihan ya, minta pembekalan karyawannya itu. Akhirnya kita membuka semacam divisi pelatihan begitu, pelatihan brevet A, B, dan C ya. Dulu awalnya tahun 95 itu kita di bawah naungan sebuah CV ya, CV Cipta Jasa Tama. Iya. Terus dalam perkembangannya kita tingkatkan menjadi PT Cipta Sarana Cendekia. Dan kita ini yang paling awal, yang pertama kali lembaga yang mengadakan pelatihan di bidang brevet A, B, dan C
di Kota Malang, dan saya yakin sekarang sudah Jawa Timur sudah banyak mengenal, bahkan dari luar Jawa pun sekarang sudah banyak mengenal kita, dan banyak peserta kita yang dari luar Jawa ya. Ya, habis seluruh Indonesia lah ada sih ya peserta kita yang mulai tahun 95 sampai sekarang itu alumni kita sudah menyebar ribuan. Ya, ribuan. Dan sudah banyak juga yang sudah memperoleh izin praktek sebagai konsultan pajak. Betul. Ya, ini saya bangga ya. Jadi ketika konsultan pajak itu kan ada asosiasinya, namanya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ketika kita berkumpul begitu ya, ada pertemuan begitu, ya banyak yang menyapa saya, anak muda-muda. Lupa saya dulu muridnya. Nostalgia gitu ya Pak ya. Saya lupa ya saking banyaknya ya. Ya, ini yang saya bangga, ternyata apa yang kita berikan kepada para peserta ini, mereka tertarik untuk menekuni profesi di bidang konsultan pajak. Memang profesi ini masih sangat dibutuhkan saat ini ya. Jumlah konsultan masih sangat terbatas. Di sisi lain perkembangan wajib pajak itu semakin cepat ya. Cepat dan meluas ya Pak ya. Meluas ya. Ya, tentunya ini ke depan masih sangat banyak dibutuhkan konsultan pajak. Iya. Ya. Baik. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ini merupakan awal ya Pak, awal pelatihan brevet di Malang ya. Mulai tahun 1995 sampai sekarang. Tentunya hal yang nggak mudah Pak untuk bertahan, apalagi persaingannya juga banyak sekali. Kira-kira keunggulannya dari PT Cipta Sarana Cendika sebagai lembaga brevet ini seperti apa Pak? Mungkin dari sisi materi atau seperti apa gitu? Betul. Jadi mungkin perlu saya jelaskan Mbak ya tentang brevet dulu ya. Nanti materinya apa yang akan diujikan ketika kita mengikuti ujian profesi sebagai konsultan pajak. Brevet ini sebetulnya merupakan sertifikasi yang diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan di bidang pajak. Ya, ada dua jenis sertifikat brevet. Yang pertama, sertifikat brevet yang akan dipakai sebagai syarat untuk menjadi seorang konsultan pajak. Kalau yang ini sertifikatnya harus diterbitkan oleh atau melalui ujian sertifikasi konsultan pajak. Ini mutlak kayak ujian negara begitu. Ya, yang menyelenggarakan adalah Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan asosiasi profesi maupun akademisi. Jadi bentuk semacam tim begitu ya, mereka setiap tahun, misalnya setahun itu bisa 2-3 kali mengadakan ujian ya. Jadi brevet ini ada brevet A, brevet B, brevet C ya. Brevet A ini lebih fokus kepada kewajiban pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Kalau B nanti orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri. Kalau C nanti adalah terkait dengan perpajakan internasional ya. Jadi ini ujiannya pun harus bertahap. Jadi sekali lagi, sertifikat brevet yang pertama tadi adalah sertifikat brevet yang diterbitkan oleh USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Ini mutlak apabila kita ingin menjadi konsultan pajak. Syarat ini harus dipenuhi. Brevet yang kedua adalah brevet yang akan dipakai sebagai syarat untuk menjadi seorang kuasa. Ya, kalau ini sertifikatnya boleh diterbitkan oleh lembaga-lembaga pelatihan. Jadi nggak harus melalui ujian USKP. Ya, menarik, kuasa. Siapa yang bisa menerima kuasa? Wajib pajak. Jadi pada prinsipnya Mbak, wajib pajak itu dalam memenuhi kewajiban dan hak-haknya di bidang pajak, dia bisa menunjuk kuasa. Kuasa ini hanya ada 2. Tapi sekarang perkembangannya ya, ini saya nggak usah bahas perkembangannya ini ya. Jadi yang utama itu kuasa itu yang pertama bisa diberikan kepada karyawannya. Yang kedua ya karyawannya wajib pajak, atau yang kedua adalah konsultan pajak. Ya, kalau konsultan pajak pasti mutlak dia punya sertifikat. Tapi ketika karyawan akan menerima kuasa itu harus menguasai peraturan di bidang pajak, dan ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikat brevet yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pelatihan yang terdaftar di dinas terkait. Harus terdaftar ya Pak? Iya, terdaftar ya. Ya, jadi sekali lagi ada 2
jenis brevet. Yang pertama brevet yang akan dipakai sebagai syarat untuk menjadi konsultan, ini harus brevet produk dari USKP. Yang kedua, brevet yang akan dipakai oleh seorang karyawan ketika dia akan menerima kuasa dari perusahaannya, itu adalah sertifikat brevet yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pelatihan tadi. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, mungkin teman-teman semuanya Pak ya yang di luar sana masih belum join brevet ya. Mereka itu menganggap bahwa brevet ini pasti jadi konsultan pajak. Ya, gitu. Itu mohon dipahami tadi yang saya jelaskan. Jadi tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa brevet ini ada dua kondisi ya Pak ya. Kondisi memang mutlak nanti jadi konsultan pajak, sama yang satu sebagai kuasa pajak. Nah, yang di Cipta Sarana Cendekia ini adalah yang menjadi kuasa. Iya, jadi ketika nanti para mahasiswa yang baru lulus, anak-anak SMK yang baru lulus yang pengen bekerja, pengen mempunyai nilai tambah, ikut sertifikat brevet ini, dia pasti akan menarik bagi perusahaan. Oh, ini berarti bisa menerima kuasa dari perusahaan saya untuk mewakili saya ke kantor pajak, begitu ya. Ya, jadi betulnya sih brevet kita ini selain tadi kuasa ya, tapi juga bisa dipakai sebagai ini persiapan untuk mengikuti USKP. Karena apa? Materi yang kita berikan itu adalah materi-materi yang diujikan di USKP. Berarti tatanannya hampir sama ya Pak, atau sama persis ya Pak ya? Ya, materinya sama, cuma nanti kalau USKP itu soalnya kan pasti akan berkembang ya, sesuai dengan mereka yang bikin soal. Jadi sekali lagi bahwa materi ini sudah kita sesuaikan dengan USKP, materi USKP ya. Dan ini Mbak Indah mungkin tadi kalau sempat disinggung tentang kelebihan kita apa sih ya? Yang jelas kita mulai tahun 95 masih eksis sampai sekarang, dan sekarang sudah mulai banyak lembaga-lembaga lain yang bermunculan mengadakan pelatihan brevet. Cuman pesan saya satu ya, pajak itu sangat kompleks ya, sangat luas, peraturannya banyak. Kalau ada pelatihan brevet yang hanya seminggu, 2 minggu, itu kok saya nggak yakin tentang kualitasnya. Jangan-jangan ini hanya sekedar menjual sertifikat. Ya, mohon ini masyarakat semakin paham. Jeli, harus ya, teliti. Jeli, ya. Anda pengen formalitas sertifikat aja, ya mungkin bisa ikut banyak pelatihan yang 1 minggu ya, tapi kita blank, nggak tahu apa-apa. Jadi kualitasnya yang kita ragukan. Bahkan idealnya Mbak Indah ya, brevet A itu sendiri pelatihannya 3 bulan itu belum tentu tuntas loh. Idealnya ya Pak ya? Idealnya begitu, dan banyak lembaga-lembaga perguruan tinggi yang mengadakan pelatihan brevet A itu durasi waktunya sampai 3 bulan, B 3 bulan, C 3 bulan. Berarti total 9 bulan, setahun lah kita mengikuti pelatihan. Tetapi di tempat kita ini kan kita modifikasi. Ya kita ambil tengah-tengahnya, nggak harus 3 bulan. Ya kita cukup 2 bulan A, B, dan C. Pertimbangan kita, peserta kita kan mayoritas 90% adalah mereka yang sudah punya basic di bidang pajak. S1-nya akuntansi, tentunya sudah dapat materi pajak ya. Enggak, itu yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa sih kita memampatkan jadi 2 bulan? 2 bulan ini pun sebetulnya menurut kami kurang. Ya, kurang. Tapi untuk membackup kekurangan itu kita ada apa ya? Ada pelayanan plus begitu ya. Di materi kita nanti ada aspek pajak untuk entitas tertentu. Dan juga nanti peserta itu kita berikan kalau dia pengen mencari peraturan tentang pajak mulai dulu awal reformasi sampai sekarang, itu bisa kita kasih dalam bentuk soft copy. Sehingga tinggal soft file-nya, sehingga peserta nanti tinggal mengembangkan sendiri. Tapi yang jelas rambu-rambunya sudah kita berikan semuanya, sehingga untuk mengembangkan itu menjadi mudah. Betul sekali Pak. Apalagi melihat pajak ini kan perkembangannya cepat sekali ya Pak ya. Ya, betul. Nggak bisa kita belajar sekali ini, bisa aja besok langsung ganti gitu ya Pak ya. Ya, kalau kita menekuni profesi pajak Mbak ya, kita harus aktif selalu mengikuti perkembangan. Nggak bisa kita diem ya, kita sudah punya sertifikat, kita diem nggak mengikuti perkembangan ya pasti akan nggak laku kita. Karena pajak ya tadi aturannya selalu diupdate ya, selalu berkembang, selalu berubah. Itu yang harus kita sadari. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, mungkin biar memperlancar ini Pak, tenggorokan Pak, kita minum dulu Pak. Oke, minum kopi ya Mbak ya. Kopi Pak, biar melek ya Pak ya. Gimana Pak kopinya Pak? Nikmat. Oh nikmat sekali. Semoga nikmatnya sampai perbincangan kita selesai ya Pak ya. Ya. Baik. Tadi
Bapak menyampaikan bahwa karena seyogyanya itu dilaksanakan sampai hampir 1 tahun ya Pak ya, tapi diringkas hanya 2 sampai 3 bulan ya. Karena di kita ini juga ada namanya sesi workshopnya juga untuk pengaplikasiannya lebih detail lagi seperti itu. Di PT Cipta Sarana Cendekia ini juga memberikan fasilitas kepada peserta, salah satunya yaitu memberikan bonus materi pilihan Pak, bagi mereka yang memang lebih fokus ke salah satu objeknya mungkin seperti itu. Nah, tapi di materi pilihan ini kan nggak semua, namanya juga pilihan ya Pak ya, jadi kan nggak semua yang kita yang ada di draftnya atau di daftarnya akan disampaikan semuanya, tentunya melalui voting seperti itu. Nah, yang ada di materi pilihan di PT Cipta Sarana Cendekia ini ada banyak Pak ya, mulai dari PP 23, ada PSAK 46, sampai ke pembahasan soal-soal USKP. Ya. Karena tadi Bapak menyampaikan brevet di kita ini juga sebagai basicnya nanti untuk persiapan menuju ke USKP. Nah mungkin bocoran sedikit ini Pak, bagi teman-teman yang nonton YouTube kita ini dan masih ragu, mungkin Bapak bisa meyakinkan supaya disinilah tempat yang paling pas seperti itu Pak, apalagi terkait materi pilihannya. Ya, sebelum ke materi pilihan Mbak ya, tadi sempat saya singgung ya, apa sih kelebihan kita? Yang pertama, ya, materi sesuai dengan ujian USKP, ya, sampai nanti peraturan perkembangan terbaru seperti apa. Yang kedua tadi Anda singgung ada materi workshop, ini yang tidak ada di tempat lain. Dan ini workshop ini kita mencoba mengaplikasikan sebuah kasus selama setahun bagaimana nanti menghitung pajak, mendeteksi, menghitung, ya, menyetor, melapor menggunakan media elektronik maupun secara manual. Sampai nanti penyusunan laporan keuangan, sampai nanti SPT akhir tahun. Jadi ini kompleks sekali, dan ketika nanti peserta sudah mengikuti workshop ini pasti mereka punya gambaran, oh seperti ini saya pajak, ya, mekanismenya dalam sebuah entitas bisnis. Nah, yang kedua tadi ada materi pilihan. Menarik materi pilihan ini, dan ini tidak ada di tempat lain. Ya, memang materi pilihan ini kita sajikan beberapa topik begitu, tapi nanti satu kelas bisa memilih 2 ya kalau nggak salah. Iya, 2 Pak, betul. Dua topik begitu. Topiknya menarik karena pajak ini ternyata ada ketentuan-ketentuan yang spesial berlaku untuk entitas tertentu. Contoh nanti aspek pajak untuk real estate, aspek pajak untuk entitas yang berbasis syariah. Betul. Ada tadi PSAK 46. Ya, ada juga nanti PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang UKM, pajak untuk UKM, ya, pajak untuk rumah sakit, ya, pajak untuk yayasan. Ya, nanti tinggal milih aja peserta mau pilih mana. Tetapi materi yang tidak dipilih, kalau mereka membutuhkan bahannya, materinya dalam bentuk soft file tadi, kita bisa kasihkan dan bisa baca sendiri. Ya, jadi ini yang menarik, dan ini tidak ada di tempat lain, itu kelebihan kita ya. Itu, dan juga ini Mbak, nanti setelah selesai ikut pelatihan di sini, nanti peserta kita beri kesempatan untuk magang. Fasilitasnya ya Pak ya? Ya, magang, fasilitas magang. Silahkan nanti ikut tim kita, tim konsultan kita, ikut menyelesaikan, ikut mengerjakan kasus-kasus yang ada di perusahaan, di klien kita tentunya, ya, itu. Dan setelah nanti mereka mendapatkan pekerjaan, ya, kita beri fasilitas juga untuk konsultasi. Tapi dengan catatan konsultasi ini, kalau konsultasinya masih secara pribadi, ya pribadi aja lah, kita free lah. Tapi kalau nanti sudah kasus harus menyelesaikan, ya, harus kasus khusus di sebuah perusahaan, dan kita diminta untuk membantu menyelesaikan, dan nanti lain ini anunya. Kontraknya lain ya Pak ya. Pasti nanti. Pasti berbeda lah ya. Jadi nggak gratis lagi begitulah Mbak. Berarti mungkin di brosur kita juga sudah disebarkan ya teman-teman, bahwasanya di di brosur itu juga ada materi pilihan, kemudian juga ada workshopnya juga, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang tentunya membantu teman-teman untuk lebih terintegrasi lagi sama dunia pajak, sama dunia akuntansi. Dan mungkin bisa dijelaskan lagi ke teman-teman ya Pak ya, bahwa yang ikut brevet ini nggak hanya lulusan dari akuntansi ya Pak ya, meskipun 90% tadi pesertanya dari sudah berbasic akuntansi gitu Pak. Ya, jadi gini Mbak Indah, ternyata
profesi di konsultan pajak ini basicnya nggak harus ekonomi, nggak harus akuntansi. Jurusan apapun bisa, asal lulus USKP. Sehingga yang ikut brevet ini saya pikir juga dari berbagai jenis berbagai jurusan pun ya silahkan monggo. Ya bisa, pajak itu bisa dipelajari kok. Nanti masalah accounting-nya bagaimana, accounting pun nanti bisa kita bimbing ya. Dalam workshop itu nanti ada semacam bimbingan pelan-pelan supaya mereka bisa paham ya. Nah, seperti Pak Agus ini sendiri juga dulu basicnya dari hukum ya Pak ya? Ya, saya hukum juga, akuntansi juga, bahkan S2 saya akuntansi. Ya. Karena saking tertariknya, saking menariknya dunia akuntansi dan pajak. Hukum sangat bersinggungan dengan pajak, sangat, iya, dan itu sangat bermanfaat. Ya. Baik, teman-teman semuanya tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin kulit luarnya aja mengenai brevet, dan nanti untuk lebih jelasnya bisa join ya. Nah, untuk kesimpulannya Pak, intinya brevet ini seperti apa kira-kira, dan untuk jangka panjangnya seperti apa juga Pak? Ya, ini sekaligus pesan untuk masyarakat, untuk teman-teman yang mau menekuni profesi di bidang pajak ya. Brevet ini bisa menjadi penting, sangat penting ya, karena tadi saya sampaikan bahwa masalah pajak ini pasti akan dihadapi oleh wajib pajak dan butuh bantuan orang-orang yang expert di bidang pajak. Tadi ada 2 brevet ya, untuk menjadi konsultan sama untuk menjadi kuasa ya. Untuk menjadi konsultan mutlak ini brevetnya harus brevet lulusan ujian sertifikasi konsultan pajak. Ya, jadi nggak bisa selain ini. Untuk yang menerima kuasa tadi, ini cukup sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan yang terdaftar di dinas terkait. Tidak harus ada embel-embel BNSP. Oke. Nggak harus itu. Ada atau tidak BNSP, tetap bisa menjadi kuasa. Ya, menjadi kuasa. Jadi sekali lagi, dan juga ini pelatihan brevet ini tentunya jangan sampai teman-teman nanti hanya sekedar dapat sertifikat formalitas ya. Tentunya tetap kualitas itu harus Anda cari juga ya. Jangan sampai Anda terjebak ya, pelatihan-pelatihan yang hanya 6 hari, hanya 7 hari, hanya 2 minggu sudah dapat sertifikat. Terus terang ini saya meragukan tentang kualitasnya. Ya, tentunya silahkan Anda pilih ya, kira-kira pelatihan di mana yang menurut Anda ya punya kualitas, punya pengalaman, dan satu lagi Anda harus melihat siapa instrukturnya. Karena pajak ini kalau instrukturnya itu bukan praktisi, ya kurang pas. Karena ini ilmu praktis, butuh pengalaman, sehingga nanti pematerinya pun seharusnya idealnya harus para praktisi di bidang pajak. Sekali lagi, sertifikatnya tidak harus ada embel-embel BNSP. Itu aja pesan saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin menekuni profesi di bidang pajak. Baik, terima kasih Bapak Agus Sambodo yang telah menyampaikan tadi ya Pak, pamungkasnya di akhir ditegaskan lagi bahwa sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat brevet pajak ABC ini siapapun yang penting lembaga terdaftar ya Pak ya menerbitkan, dan tentunya utamakan kualitas ya teman-teman semuanya, karena ini sangat bersinggungan langsung seperti halnya dokter ya Pak ya. Dokter kalau dia cuman sekedar formalitas di kertas aja kan ya tentunya nanti nggak sesuai dengan implementasinya di masyarakat, seperti itu teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu aja perbincangan kita pada kali ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Sambodo langsung. Beliaunya merupakan praktisi dan juga komisaris yang tentunya sudah menikmati asam garamnya dunia konsultan pajak ya Pak ya, dan banyak sekali hal-hal keluhan-keluhan di masyarakat khususnya wajib pajak yang beliau sudah tangani, dan ini nanti yang akan kita share ke teman-teman melalui kelas brevet pajak A, B, dan C. Baik, sampai sudah kita di penghujung acara pada kali ini. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, komen, share, dan jangan lupa selalu tonton terus dan selalu update terus di channel YouTube-nya Cipta Sarana Cendekia.
Terima kasih untuk Bapak Agus Sambodro yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Dan saya Indah Tirsaningrum pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.